Pertama adalah hal-hal
yang perlu kita lakukan dan hal-hal yang perlu kita hindari. Makanya sering kita mendengar kalimat ketika kita membahas tentang bagaimana memupuk semangat ketakwaan, keimanan, keislaman, kalimat ini sering kita dengarkan. Nomor menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan. Ini adalah definisi daripada takwa. Sehingga kalau kita tetap ingin menjadi orang yang bahagia dunia serta akhiratnya, tetap antara dua itu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Atau dengan kata lain, ada dua hal penting. Hal pertama berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. Hal yang kedua yaitu berkaitan dengan apa yang perlu kita hindari. Atau keduanya, ada yang kita lakukan saat itu pula kita sedang menghindari. Ada yang kita hindari saat itu pula kita sedang melakukan. Maka oleh karenanya ada tiga hal yang harus kita hindari dalam kehidupan kita ini, agar kita ini menjadi orang yang semakin mampu menjaga kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor pertama adalah kita harus menghindari hidup tanpa ilmu. Yang kedua, harus menghindari ilmu tanpa amal. Yang ketiga, harus menghindari amal tanpa ikhlas. Tiga hal ini penting karena ketika kita menghindari, hakikatnya kita sedang mengamalkan. Ketika kita menghindari hidup tanpa ilmu, kita harus mengamalkan, belajar. Ketika kita harus menghindari ilmu tanpa amal, kita saat itu sedang melakukan. Kita sedang menghindari amal tanpa ikhlas, artinya kita sedang berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tiga hal ini penting untuk kita hindari, tapi sekaligus kita melakukan sesuatu? Karena kalau ditanya, apakah sudah siap mati? Atau siapkah Anda hari ini dicabut nyawanya? Ada nggak yang bilang, oh saya sudah siap, umur saya udah banyak tuh sampai mungkin sampai lebih? Ada yang seperti itu? Nggak ada. Rata-rata merasa kurang. Rata-rata merasa kurang, belum siap, belum mumpuni, masih banyak dosa, masih ada macam-macam. Ibaratkan orang perjalanan, ketika dia sudah memenuhi semua bekal yang diperlukan, misalkan dari Jember mau ke Jakarta, syarat bekal yang harus diadakan, tiket, uang saku, apa semua ternyata kita ada. Tiket ternyata sudah dapat, bahkan PP. Uang saku ada, bahkan lebih. Ternyata dari semua bekal yang ada sempurna, bahkan lebih. Kira-kira kalau sudah ditanya gimana berangkat hari ini? Siap. Kenapa? Bekalnya ada. Bekalnya ada. Mati juga demikian. Perjalanan akhirat itu panjang. Bekalnya juga harus ada. Tapi kemudian ketika ditanya siapkah berjalan menuju akhirat hari ini dimulai dengan kematian, rata-rata jawabannya belum siap. Kenapa? Masih kurang bekal. Lalu sampai kapan kita kemudian hanya sekedar menyadari kekurangan bekal itu, sementara waktu yang diberikan oleh Allah semakin menipis, kita sia-siakan. Kita isi dengan hal yang tidak berguna, padahal kita sadar bekal kita kurang. Bekal kita kurang. Kita sadar padahal kita harus mati, wajib mati. Waktu semakin sedikit semakin hari
sudah sadar kalau kita kurang, sudah sadar waktu kematian makin dekat, sudah sadar bahwa waktu hidup masih sempit, sudah semakin sempit, tapi kita biarkan. Kita tidak menyadari bahwa kita harus punya ilmu. Kita tidak menyadari bahwa kita harus beramal. Kita tidak menyadari bahwa amal yang kita lakukan harus ikhlas. Maka kemudian hindari hidup tanpa ilmu, kemudian hindari ilmu tanpa amal, hindari amal tanpa ikhlas. Insya Allah kalau 3 hal ini dilakukan, dihindari sekaligus dilakukan, maka kemudian insya Allah kita hidup ini tenang. Apapun insya Allah bekalnya sudah cukup. Kenapa? Karena sedalam hidupnya serba ilmu. Kemudian ilmunya tidak hanya sekedar disusun di rak otak kita, tidak hanya sekedar disusun di otak kita, indah pandangannya, indah kedengarannya, pandai bicaranya, tapi diamalkan. Ketika diamalkan juga kemudian benar cara tujuannya, yaitu ikhlas karena Allah. Maka sebagai bagian daripada penyemangat kita hari ini, sebetulnya saya ingin bertanya. Kemarin kan ada, masih belum pasti mau tematik mau kitab. Ini mau kitab mau tematik itu yang kemarin ditanya. Sekarang belum. Nah, kitab lawan asli. Oh, kitab gitu. Kalau kitab ada fikih, ada murni fikih, ada fikih juga ada akidah, ada pembentukan diri, ada macam-macam, ada tasawuf. Tapi kalau saya melihat dari apa yang dibicarakan kayak hukumnya ke fikih. Ada fikih itu macam-macam, yang sering kita pakai untuk awal itu ada fikul wajib itu biasanya diajarkan kepada anak-anak hidayah SD itu. Ada di atasnya lagi yang biasa kita pakai, ada sulam tauhid, ada juga ada saminatun najah. Kalau saminatun najah itu murni fikih. Tapi kalau sulam tauhid, jadi kita belajar sulam tauhid itu sekaligus tentang akidah, sekaligus tentang fikih, sekaligus tentang pembentukan karakter pribadi menjadi insan yang baik. Ayo monggo disepakati. Hanya saja kalau kitab kita harus mengikuti bab-bab yang ada di kitab. Jadi misalkan ada mau bahas wudu, kita mau bahas wudu, mau bahas salat, mau bahas bersuci dan lain sebagainya. Ini tidak ngumpul dalam satu bab. Jadi kadang wudu dulu, baru ada penjelasan lain, setengah tahun kemudian baru sholat. Kecuali bahasnya cepat, terus bahas lagi, baru kemudian nyampe ke bab bersuci, bab air. Itu kalau kita. Tapi kalau dibahas cepat, kitabnya pembahasannya lebih cepat juga. Tapi kalau tematik langsung pada inti. Hari ini sholat kok belum selesai, lanjutkan lagi, langsung minta untuk lanjut. Kalau kurang masih lanjutkan lagi, terus seperti itu. Monggo. Maka kita niatkan kajian ini tidak hanya sekedar program-program mengisi kekosongan, tapi dijadikan memang seharusnya kita ada acara seperti ini. Maka jangan kemudian berharap 1 tahun, tidak, selama kita mampu gitu. Selama saya siap, saya nggak siap, mungkin ada yang lain juga siap. Ya ini bukan karena program mushola adab aja, tidak, karena memang ini kebutuhan kita. Kenapa? Karena jangan kemudian kita hidup tanpa ilmu. Hindari yang seperti itu. Maka karena kita menghindari hidup tanpa ilmu, ya di mana saja kita harus belajar. Harus belajar. Belajar itu tidak harus kemudian buka kitab, enggak. Yang penting dalam hati kita ada niat untuk belajar.
Kalau niat untuk belajar ditaruh di hati kita, maka kemudian dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, dia pasti akan mendapatkan pelajaran. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai niat belajar. Kalau orang tidak mempunyai niat belajar, mohon maaf, sedang belajar pun tidak dapat pelajaran. Hari ini kumpul, dengerin, tapi niatnya tidak mau belajar, nggak dengerin apa yang saya sampaikan. Kenapa? Niat belajarnya nggak ada. Tapi kalau niat belajarnya ada, nggak belajar kitab pun, bertemu dengan orang, ada masalah, ke pasar, kemudian nawar, macam-macam, ada banyak pelajaran kalau kita mau belajar. Ketika kita dimarahi orang, kita marah juga. Ternyata kalau kita ambil pelajaran, oh ternyata dimarahi orang itu tidak enak, makanya saya tidak boleh marah sama orang lain. Jadi setiap apa yang kita lihat jadi pelajaran bagi orang yang kemudian ingin belajar. Maka itulah solusi bagi siapa saja yang ingin hidupnya selalu berisi dengan ilmu. Maka man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup dunia akhirat, ilmu. Dengan ilmu kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu kita tahu bagaimana cara melakukan sesuatu yang benar dan berkualitas. Tapi tanpa ilmu, sehebat apapun kita berusaha, bisa saja karena kita tidak tahu ilmunya, apa yang kita lakukan itu berat dan buat udah berat buat kita, udah tidak berkualitas, tidak berpahala lagi. Ini kan seakan-akan sia-sia. Maka kemudian hindari hidup tanpa ilmu. Hari ini kita akan baru memulai, sudah 2 kali pertemuan ini. Kita akan semampu kita melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini di kesepakatan setengah bulan sekali ini. Setengah bulan sekali di Bogor. Kita ini sudah mulai keputusan besok ya. Tapi hari ini kita bahas tentang bagaimana menyemangati diri. Alhamdulillah kemarin ada yang hadir kalau tidak salah 7. Sekarang sudah 110 hari ini. 110. Artinya ada perubahan yang lebih baik, ada tambahan. Boten nopo-nopo, mungkin 1 tahun masih jenengan aja yang datang. Tapi saya yakin bagi orang yang ingin hidup bahagia mesti dengerin. Saya yakin orang sini semuanya baik, meskipun tidak langsung mungkin dari rumah mendengar. Kita tetap lakukan itu. Mungkin tahun pertama ya tetap kayak gini, tapi mungkin tahun kedua sudah banyak yang mati. Mungkin tahun pertama tetap kayak gini, tahun kedua malah nggak ada sama sekali. Itu tergantung kita. Saya nggak ada kepentingan, seakan-akan saya di rumah datang ke sini. Ini untuk jenengan, bukan untuk saya. Jadi saya mohon maaf sekali. Wis nggak dikasih apa-apa nggak masalah. Dalam artian nggak butuh itu. Yang penting di amal saya seperti yang kedua, hindari ilmu tanpa amal. Saya mungkin titip-titip ilmu harus diamalkan. Di antara mengamalkan ilmu yaitu mengajarkan. Maka kemudian ya anggaplah nggak ada apa-apa. Sholat subuh kemudian dengerin ya sudah, seakan-akan seperti itu. Kenapa? Karena memang hidup harus ada ilmu. Maka hindari hidup tanpa ilmu. Terlebih lagi dilaksanakan setelah subuh. Setelah subuh ini luar biasa. Sholat subuh berjamaah yang dilakukan itu akan sholat subuh jama'atan. Barang siapa yang sholat subuh dengan secara berjamaah, bahwa bidzimmatillah, orang itu dalam lindungan Allah. Jadi kalau sudah orang dalam lindungan Allah, luar biasa. Kita ada masalah, ada yang bilang polisi misalkan, tak tanggung saya, sampai tenang gak kita? Tenang. Kita ada perjalanan ditanggung oleh Satlantas,
semua aman, perjalanan tidak ada yang macet, tenang kita. Padahal itu yang menanggung, menjamin itu adalah orang ciptaan Allah. Ya Allah, kalau yang menanggung, menjamin, yang menciptakan orang Allah. Wah, itu bagaimana caranya? Sholat subuh berjamaah. Itu kata Nabi, man sholat subuh jama'atan bahwa fi dhimmatillah. Maka orang yang sholat subuh berjamaah dalam lindungan Allah. Wes aman, yakin Allah melindungi. Seandainya kok masih ada musibah, kecelakaan, bukan Allah tidak melindungi. Kadang Allah itu memberi kesempatan kepada kebaikan melalui hal yang mungkin kita anggap tidak baik. Kadang tidak baik Allah perdikan dari kita, jauhkan dari kita, karena yang baik biar ada kesempatan untuk mendatangkan. Kadang seperti itu. Maka hindari hidup tanpa ilmu. Lebih lagi kita belajar setelah subuh. Ada hadis yang mengatakan sholat yang paling berat kepada orang yang munafik itu munafik tidak sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan hatinya, apa yang dilakukan. Maka kemudian itu sholat subuh sama sholat isya. Jadi kalau mau lihat tanda-tandanya atau lebih orang dekat kepada orang-orangnya munafik, ya, bisa dinilai kata sebagian ulama itu dari sholat subuh dan isya. Kenapa? Kalau orang munafik itu berat bagi dia untuk sholat subuh, sholat isya. Dulu sholat subuh, sholat isya itu gelap, nggak ada yang lihat. Tapi giliran sholat maghrib, zuhur, asar, semua orang melihat. Bagi orang munafik yang ingin dinilai, dipuji dan segala macam, zuhur karena banyak orang melihat, sumpah, sejotor, semua orang melihat. Asar juga demikian, maghrib masih banyak orang yang lilin dulu, ada masa nanti. Tapi ketika isya sudah mulai gelap, subuh apalagi nggak ada yang melihat, munafik. Tidak sesuai dengan hatinya, malas. Ngapain juga sholat tidak ada yang melihat, ngapain berjamaah. Maka sebetulnya lihat orang munafik tidaknya, ikhlas tidaknya dilihat dari subuhnya, lihat dari isya. Subuh ini sangat luar biasa. Bahkan mohon maaf, ada sholat yang kemudian kalau kita lakukan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kapan itu? Salat qabliyah khairun minad dunya wa ma fiha. Khairun minad dunya wa ma fiha. Salat qabliyah. Jadi jenengan datang ke sini, adzan, jawab adzan, kemudian salat sunat. Usolli sunnatan qabliyata subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat qabliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca alam nasron, rakaat kedua baca alam taroh. 2 alam nasron, alam taroh baca. Ini fadilahnya luar biasa. Di antara keterangan yang ada, orang yang sholat qabliyah dengan alam nasr, alam taroh itu tidak akan putus rezekinya. Tambah lagi setelah sholat sebelum sholat subuh ada keterangan seperti ini. Suatu saat ada sahabat yang datang kepada Nabi, kemudian dia itu dalam keadaan murung. Nabi kemudian bertanya, emang ada apa kamu kok kelihatan murung? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawalla. Ya Rasulullah, ya saya murung ini karena dunia hari ini telah pergi membelakangi saya. Saya ingin kaya, tidak dapat pintunya. Saya buka dari pintu usaha, malah ditipu. Saya buka pintu dari dunia pertanian, malah gagal semua. Banyak yang mati, gagal panen. Saya buka dari jalur transportasi, malah banyak masalah. Qad ala inna dunya adbarat minni wa tawalla. Dunia telah membalangi saya, pergi dari saya, semua usaha bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian ditanya,
aina anta min salatil malaika wa tasbihil malaiki wa bihi turzaqu. Di mana, bagaimana keadaanmu ketika malaikat itu bertasbih dan kemudian bersolawat dan semua makhluk itu bertasbih kepada Allah, yang dengan sholawat dan tasbih itu semua dapat rezeki. Memang apa bacaan itu ya Rasul? Maka dikasih tahu oleh Nabi, dibaca ini mi'ata marrah, 100 kali. Kalau kamu baca 100 kali setelah sholat subuh, setelah sholat qobliyah, sebelum sholat subuh, baca 100 kali, nopo yang terjadi? Ta'tikat dunya shaghiratan raghimatan. Dunia akan datang kepadamu ya dalam keadaan hina, dalam keadaan kecil. Artinya bukan kita yang menganggap dunia ini besar harus kita cari, enggak, tapi malah dunia yang mengejar kita. Dia datang dengan tunduk. Artinya amalan ini bisa menundukkan dunia. Dunia jadi hina, dunia jadi kecil. Ta'tikat dunia raghimatan shaghiratan. Maka dikasih tahu kepada sahabat itu, kemudian dia baca setelah sholat subuh, setelah sholat qobliyah, sebelum sholat subuh. Setelah beberapa bulan dia datang. Apa yang kemudian dia datang? Dia kelihatannya sudah tidak murung lagi. Dia tidak murung lagi dan ditanya, gimana hari ini sekarang? Iya ya Rasul, sejak saya mengamalkan itu sampai hari ini saya tidak tahu harta saya mau ditaruh di mana. Mau ditaruh di mana? Yang dulu hartanya nggak ada, yang mau ditaruh semua pergi. Setelah mengamalkan itu, berapa bulan kemudian, iya ya Rasul, saya sampai nggak tahu mau taruh di mana. Kalau mau taruh di mana ini kan berarti banyak. Seandainya punya rumah luas 1000 atau 1 hektar, itu hartanya melebihi 1 hektar kan gitu. Sampai nggak tahu mau ditaruh di mana. Mungkin dulu nggak punya mobil, mobilnya hari ini 100, sampai melubur dari tanahnya yang dia miliki. Nopo amalan itu dibaca 100 sebelum sholat subuh. Nopo subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu sholatnya malaikat, terkenal sholat malaikat, dan makhluk semua bertasbih dengan seperti itu. Akhirnya nopo capung, cacing, hewan semua dapat rezeki dari Allah. Nopo wabihi turzaqun. Dengan tasbih sholawat ini Allah memberikan rezeki. Makanya di pondok-pondok itu biasanya di agak lama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Lu gimana seandainya sudah datang sholat nggak sampai 100 sudah sholat subuh, dilanjutkan setelah sholat subuh, akan lebih bagus ditunggu. Makanya mohon maaf yang jadi takbir mushola masjid buat dikasih agak jeda, biasanya tidak terlalu lama juga. Hanya kalau baca yang benar agak cepat, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Itu mungkin sekitar antara 7 menit. Jadi kalau di masjid saya itu di waktu itu di Jember itu dikasih jarak dari adzan subuh ke sholat itu sampai 12 menit. Kalau di pondok malah kadang sampai ada setengah jam. Jadi ada waktunya di jeda bagi orang yang mengamalkan seperti itu. Karena mohon maaf, ya tokoh-tokoh kiai-kiai ini cara-caranya mau ke sawah mungkin sibuk ngajar dan lain sebagainya. Ini ada yang menurut itu subhanallah dan subhanallah ini bener ngapok. Ya subhanallah
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini kalau pengen kaya ya dibaca. Saya lihat di di Masjid Jami itu masih nutup di baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini yang menceritakan ini bukan saya tapi Nabi. Nabi, masa lebih percaya tetangga sama Nabi? Coba tetangganya bilang, Mbak, bro, ada bisnis di pasar, modalnya 1 juta, dapat 2 juta. Percaya nggak? Percaya. Padahal lihat tetangganya. Ini yang bilang Nabi. Orang yang membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali setelah sholat qabliyah, sebelum sholat subuh. Ta'tikat dunia sawiratan rahimatan. Dunia itu akan mendatangi dirinya dalam keadaan hina, dalam keadaan tinggi. Seakan-akan dunia datang sampai ditolak-tolak. Saya sudah kaya, saya sudah cukup. Sampai seperti itu. Pernahkah melihat orang seperti itu? Sering. Saya saja sering. Ketika kita mau ngasih sesuatu pun kasih yang lain saja. Saya sudah cukup. Saya sudah cukup. Kenapa? Karena kaya bagi dia, sebagaimana disabdakan Nabi, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya itu sebetulnya bukan di mana kita banyaknya menumpuk harta, tapi di mana kita menerima. Itu antara kekayaan. Sehingga banyak orang ketika disedekahi, ketika dikasih hadiah ditolak. Kenapa? Karena kaya bagi dia adalah ketika dia menerima. Meskipun dia tidak punya banyak, tapi dia menerima, tenang hatinya. Sebagaimana bayangan kita orang kaya tenang. Dia hanya dapat mungkin ya kelihatannya miskin, tapi dia kaya hatinya, menerima, tenang. Ada orang banyak harta, mobil banyak, rumah banyak, luasnya sawah enggak kehitung, tapi dia tidak menerima, nggak tenang. Apa bedanya dengan orang miskin? Lalu yang kita bayangkan orang kaya itu tenang, sementara ada orang kaya tapi tidak tenang. Apa bedanya dengan orang miskin? Maka kemudian ada orang yang kelihatan miskin, tapi ketika kita kasih, cukup, sudah kasih yang lain saja, saya sudah cukup. Artinya dia sudah tenang, sudah kaya dalam hatinya. Maka kemudian ternyata ada cara yang kalau dibaca harta itu sampai datang tunduk. Jadi sholawat menundukkan dunia, tidak mengatakan menunjukkan uang gitu. Dunia itu banyak, ada uang, ada mobil, ada rumah, ada macam-macam. Jadi semua itu tunduk, bukan hanya uang. Tak tikat dunia sawiratan rahimatan. Nah, kemudian tadi saya baca sampai 70 kayaknya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ayat 70 sudah iqamah. Mungkin ada demikiannya di besok atau mungkin di setiap hari ada kesempatan. Insyaallah sini semua kaya raya semua. Amin. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Jadi cara untuk membuat dunia itu tunduk pada dirinya, tunduknya sampai benar-benar tunduk sawiratan ka rahimatan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Belum lagi sholat subuhnya, luar biasa. Ada juga selawat itu kata Nabi, ada sahabat yang bertanya, bagaimana Nabi, ada keamalan atau apa yang bisa saya lakukan kalau ingin saya kaya? Nabi itu diantaranya menyarankan, kamu ketika masuk ke rumahmu salam. Kemudian apa? Baca Al-Ikhlas sesuai nama Rasulullah. Baca Ikhlas. Assalamualaikum, dilengkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, barokahnya juga kepada penghuni rumah. Karena salam terbaik adalah salam kepada keluarga di
di mana kita datang kepada mereka di saat kita pergi pulang ke rumah kita. Itu salam terbaik, melebihi baiknya salam kita kepada orang di luar rumah. Kemudian baca nopo al-ikhlas. Hadis ini menjelaskan orang sahabat yang mengamalkan itu sampai kekayaannya itu dirasakan oleh tetangganya, saking kayanya. Jadi dia meluber. Jadi dia tuh sampai apa yang dibutuhkan melebihi apa yang dia perlukan. Tetangga dikasih. Caranya itu diantaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti dijawab di rumah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca ikhlas. Kalau ada keluarga, kalau nggak ada keluarga di rumah, salamnya kepada salam sendiri. Jadi assalamu alayya, bisa assalamu alayna min qibalid dunya. Assalamu alayna min qibalillah, min qibalid dunya. Jadi juga ada yang mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau nggak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian baca ikhlas, bacanya yang benar nih, jangan keburu-buru. Bukan gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu sahabat yang mengamalkan, orang-orang sekitar itu sampai merasakan artinya banyak. Ternyata banyak cara untuk dapat kaya. Kaya rezeki bukan kaya harta. Harta bagian dari rezeki ternyata. Maka kemudian sholat subuh ini luar biasa. Jadi assalamualaikum ketika pulang dimulai sekarang, bilang sama istri, sama anak-anak, nanti kalau bapak salam jawab ya yang lengkap. Itu kalau sudah seperti itu, takutnya nggak ada orang kita salam ada yang jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lari. Jadi ada banyak. Yang pertama adalah kenapa kita harus mengadakan ini? Karena kita tidak boleh hidup tanpa ilmu. Maka hindari hidup tanpa ilmu. Yang kedua, ilmu tanpa amal harus dihindari. Jadi tidak hanya sekedar ngaji toh. Adakah orang yang kolak tidak dijual? Kolakan, mau kemana ibu kolakan? Mumpung orang besok lagi, kemana lagi kolakan lagi? Besoknya lagi, mana kolakan kok nggak dijual? Kira-kira ada gunanya enggak kolakan ini? Enggak ada, akhirnya dia harus dijual. Sama dengan ilmu. Ngaji dok tapi tidak diamalkan, itu sama dengan kolakan dan dijual. Padahal ilmu itu istilahnya al-ilmu bila amali kastajari bila samani. Jadi ilmu itu ketika tidak diamalkan sama dengan pohon berbuah tapi tidak berbuah. Yang kita harapkan pohon berbuah itu kan bukan pohonnya, buahnya. Kita namanya kelengkeng. Kita harapkan kelengkengnya nopo pohonnya, kelengkengnya. Berarti kalau tidak ada kelengkengnya, pohon itu sia-sia enggak? Sia-sia. Adakah pohon kelengkeng untuk bangun rumah? Tidak, karena memang diharapkan buahnya. Sehingga pohon yang berbuah kita tanam kok tidak berbuah, sia-sia dia pohon jadi tumbuh. Ada orang belajar ilmu tapi tidak diamalkan, sia-sia dia jadi orang. Seakan-akan seperti itu. Maka ilmu bila amalin kastajari bila samani. Maka di belajar ilmu seperti ini kemudian harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, yang selanjutnya adalah hindari juga ilmu tanpa amal tanpa ikhlas. Ini sangat penting. Lawan kata ikhlas itu riya. Ikhlas melakukan sesuatu karena Allah. Riya melakukan sesuatu selain Allah, karena orang, karena yang lain. Ya ternyata ada sebagian yang mengatakan, termasuk Quraisy itu mengatakan
Beda antara ria dan ikhlas itu tipis sekali untuk menentukan. Dan jangan-jangan kita itu sudah ria tapi pura-pura ikhlas, atau kita sudah mengatakan yakin ikhlas tapi itu sebetulnya ria. Kenapa? Karena antara ria dengan ikhlas itu diibaratkan semut hitam di batu yang hitam di waktu malam gelap gulita. Ayo ya Romo, ada semut di batu hitam di waktu gelap malam gelap gulita. Kelihatan enggak? Semutnya hitam, batunya hitam di waktu malam, waktu gelap, gelapnya gelap gulita. Kelihatan enggak? Dan kelihatan. Artinya untuk menentukan ria atau ikhlas itu sangat susah. Bisa saja dia mengatakan suara lebih puas padahal dia sedang ria, sedang ingin dipuji oleh orang. Ada tuh orang yang kadang seperti itu tanpa sadar. Tetangganya beli emas, kalung, atau anting atau cincin, terus diceritain sama orang, dia marah. Tuh tetangga cuma beli anting aja kayak gitu, liatin intinya aja kecil, nggak sampai 1 gram. Ini aku 5 gram nggak dilihatin. Dia sedang sombong tapi marah kepada tetangganya yang sombong, padahal dia sedang sombong, tidak sadar. Soalnya padahal sedang saat dia bilang sedang ikhlas karena Allah, bilang dia dibilang ikhlas oleh orang lain. Paham ya saya? Ini saking jangan-jangan kita riak terus tiap hari, jangan-jangan karena saking tipisnya. Ini semua karena Allah. Padahal dia dalam hatinya bilang, biar saya dibilang karena Allah. Padahal dia bilang saya ikhlas, biar kita dibilang ikhlas sama orang lain. Padahal kalau karena Allah itu nggak ada orang lain sama sekali. Ketika kita beramal karena Allah, biarlah orang mengatakan jelek atau mengatakan buruk atau mengatakan baik sekalipun, tidak berpengaruh sama dia. Wong dia karena Allah, bukan karena orang. Sehingga ada istilah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti ada 2 hal. Ada yang mencintai, ada yang membenci. Yang penting kita karena Allah, ya biarlah. Karena orang pasti ada yang membenci, pasti ada yang mencintai. Yang penting kita yakin itu benar, lakukan. Orang membenci, biarin. Orang mencintai juga biarin. Karena orang yang ikhlas, dia tidak akan merasa terbang ketika dipuji, dan orang yang ikhlas dia tidak merasa rendah ketika dihina. Kalau semua orang harus cinta kepada kita, kita akan sibuk menjelaskan agar orang lain cinta. Mohon maaf, saya ini mungkin jelasin seperti ini, mesti ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau saya ingin membuat semua orang suka, saya datangi yang tidak suka. Kenapa sampai kok tidak suka sama saya? Ternyata dengar lagi, di sana ada yang tidak suka juga, datang lagi. Sampai kiamat orang 2 hari, tak mana. Saya beliau. Maka kemudian ya biarlah. Lah itu kalau karena Allah, biarkan orang membenci kita. Atau malah sebaliknya, biarkan orang mencintai kita. Artinya apa? Orang mencintai tidak membuat kita bangga, orang membenci tidak membuat kita rendah. Itu tanda-tandanya ikhlas. Kenapa? Ya tujuannya karena Allah, sehingga dia bilang gak apa-apa orang lain benci sama saya, yang penting Allah tidak membenci saya. Mohon maaf kalau jenengan ikhlas, biarin orang yang lain tidak datang. Kan gitu. Loh kok gak berangkat yuk? Kalau ikhlas, dia lihat yang lain gak berangkat, sibuk, berangkat sendiri. Bukan karena orang ngaji. Tapi kalau karena orang, ya apa ya? Saya sendiri malu nanti. Yang lain sibuk.
Akhirnya ya sholat di rumah, ya akhirnya enggak ngaji. Itu karena orang. Tapi kalau karena Allah ya dia. Maka kemudian ada istilah biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Artinya kalau ada jenengan berbuat baik, kok ada orang yang ngerasa nih, itu jenengan tinggal bilang, dia anjing menggonggong, tetap jenengan berangkat sudah. Ya, jangan mengatakan dia anjing ya. Cuma istilahnya kayak gitu. Maka kemudian ikhlas itu ternyata nopo pondasi kuat dan terkuat ketika melakukan sesuatu. Kenapa? Karena memang iya, biarlah anjing menggonggong biarlah tetap berlalu. Omongan orang, sanjungan tidak akan membuat dia bangga. Kemudian omongan yang jelek tidak akan membuat dia rendah. Apa? Yang penting Allah. Yang saya takutkan ketika Allah membenci saya. Nah, seakan-akan seperti itu. Orang benci saya. Tapi yang paling baik di Allah kita, orang yang juga cinta. Maka caranya bagaimana? Kembali lagi muter tadi. Jangan biarkan kita hidup tanpa ilmu. Kemudian kita harus belajar terus dengan menyiapkan diri kita untuk terus belajar. Kemudian setelah ilmu kita pelajari, jangan biarkan ilmu tanpa amal. Maka kemudian amalkan terus apa yang kita pelajari. Maka kemudian ketika kita beramal, jangan biarkan amal tanpa ikhlas. Maka kemudian ikhlas itu yang mengantarkan kita husnul khotimah. Maka kemudian kajian seperti ini saya rasa kita semua mari kita berdoa, saya terutama dan juga bagian dari amalan yang harus kita lakukan kajian subuh seperti ini karena menghindari hidup tanpa ilmu, kemudian menghindari ilmu tanpa amal, dan menghindari amal tanpa ikhlas. Maka kemudian kalau 2 minggu lagi ada yang hadir, sekarang kok 2 minggu lagi tidak hadir tanpa alasan, hindari hidup tanpa ilmu lagi, datangi ke rumahnya. Hindari ilmu tanpa amal, hindari amal tanpa iya dia anjing ulah jadi ya ini jujur sama sekali bukan untuk saya. Bagi saya adalah menyampaikan amanah ilmu yang diberikan Allah kepada saya, tapi bagi kita saya adalah kewajiban. Terlebih lagi kewajibannya itu bangun tidur, sholat subuh, ada banyak fasilitas dari Allah bisa mengkayakan, menyehatkan, masih dapat ilmu luar biasa. Nah ini sudah lewat perjanjian kemarin jam 5 jam 5.10 sudah lewat. Jadi monggo sebulan setengah bulan sekali yang sudah sholat jemaah di rumahnya kalau ada musola monggo, terus kemudian berburu sini setengah sebulan sekali. Atau mungkin yang biasa sholat agak jauh setengah sebulan sekali kok sholat di sini semua yuk bareng-bareng, nggak ada bedanya. Maka kemudian apalagi dilanjutkan dengan mengaji. Apalagi tidak sholat di luar atau tidak sholat di mana-mana, sholatnya biasa di rumah, di ayu setengah bulan sekali. Karena ingat tadi sudah tahu bekalnya kurang, tapi waktu yang diberikan tidak kita carikan untuk bekal. Maka kemudian ayo bismillah untuk selanjutnya kita baca kitab matematik. Kita mawardi. Kita mulai dengan kitab Sulamut Taufik atau Safinatun Najah. Jenengan gini, kalau di kami di Perusual ini, karena mohon maaf ada banyak jemaah yang mengaji saja susah, apalagi baca kitab yang gundul, ngaji saja Al-Quran susah. Jadi ada pengajian dibelikan kitab sama saya, dibelikan kitab yang ada hakatnya, yang ada terjemahannya. Jadi kitab itu diberikan di bawah. Jadi sekaligus ketika ngaji dibuat bersama halaman 17. Bisa sekali saya
menyuruh di antara jemaah coba baca, baru kemudian dijelaskan. Ada yang model ngaji seperti biasa, saya baca dengan dengerin. Maunya yang seperti apa? Nopo dibelikan kitab, dibelikan kitab itu enaknya di rumah juga baca. Enaknya di rumah juga baca. Kemudian apa yang mau dibahas hari ini tentang wudu itu ada berapa rukunnya dibahas, dibaca dulu. Ada 6, ini kok ada. Nanti kadang dibuka pertanyaan. Ya, karena kondisinya habis subuh, kadang banyak orang yang mau ke pasar segala macam untuk pertanyaan kondisional. Monggo ada berapa ini? 160. Monggo dulu kalau sulam taufik itu ada, kalau banyak 7.000. Kalau banyak 7.000. Mau dikasih apa mau ditaruh di rumah? Kalau mau dibawa ke rumah ya dikasih. Tapi kalau untuk musala di sini ditumpuk, kemudian dibuka bersama-sama. Dikasih gitu. Kalau taruh di sini di rumah kan nggak bisa baca. Lah, berarti dikasih. Nggih, dibawa pulang. Dibaca kali ini. Nggih, dikasih nggih. Nanti kita belikan. Kita beli berapa? 20. Oke, nanti enaknya itu bisa baca di rumah, ada terjemahannya. Nanti kalau ini mohon maaf nih, saya bicara seperti ini tergantung jamaahnya. Kalau di daerah pondok-pondok memang ada yang pegang kitab, ada yang langsung ngaji biasa seperti ini di desaan, di daerah perdesaan. Tapi di daerah kota mending kayak gitu, karena rata-rata bisa baca terjemahan dibaca di rumahnya. Di takutnya saya baca sendirian, kola jenengan juga. Bangun-bangunnya, kok nggak ngaji? Ternyata dia tidur. Masalahnya ada teman saya sholat Jumat ternyata dia cerita, di sana sholat Jumatnya nggak ada khutbahnya, aliran sesat. Kok bisa nggak ada khutbahnya? Ternyata dia tidur. Kirain aliran sesat. Nah, takutnya jenengan seperti itu. Karena kalau baca kitab, ya penjelasannya nggak model-model seperti ini. Ada joknya, ada model kitab yang ikuti kitab. Di tulisan nanti disampaikan dengan nanti kitab oke, terjemahan biar bisa dibawa dipelajari. Nah, syukur-syukur bisa dipelajari, dibaca, nggak ada kegiatan dibaca. Jenengan jualan nggak ada yang beli, dibaca. Pas lagi nunggu toko baca. Babun tohoro, yuk mau beli berapa? Berapa yuk? 5.000. Kita sebentar lagi ada 5 sama. Ya, gitu. Kita lanjut setengah bulan lagi banyak kita nanti saya berikan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Ini sebetulnya sudah melewati waktu kesepakatan 1 jam lebih, tapi saya melihat alhamdulillah semangat semua. Ada tambahan yang datang, terus apalagi dari yang bawa anak juga bawa semua setengah bulan sekali. Belum tentu sampai kita setengah bulan dulu kan. Yang penting ada niat hari ini. Berarti kalau kita nggak sampai ke setengah bulan depan, berarti kita mati dalam keadaan niat ngaji. Luar biasa, ada niat kebaikan yang kita bawa pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
tambahan, mohon maaf. Kita mungkin untuk selanjutnya sekedarnya teh cukup kan gak terlalu lama, gak usah repot-repot panitia beli apa. Kalau ini kalau ada nih alhamdulillah, kalau nggak ada bukan innalillah. Nggak ada nggak apa-apa, artinya dibuat memang kegiatan kita maksudnya. Bukan kita diundang untuk mengaji, kita ini ngajinya kita, milik kita. Ya syukur kalau ada, kalau nggak ada nggak ada apa-apa. Syukur juga jenengan dijadikan kesempatan sedekah. Luar biasa sekali kok jenengan ada kelebihan harta. Oh iya besok ada anak ngaji, orang-orang ngaji, bawalah ke sini. Nggak apa-apa. Karena setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Ma min yaumin illa malakaini yanzilani. 2 malaikat yang turun dan satu mengatakan Allahumma ti. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumfikon halakan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang kekayaan, kepada ganti kepada orang yang senang bersedekah. Tapi kebalikannya, satu malaikat satunya mengatakan Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebangkitan kepada orang yang pilu. Maka di antara cara untuk membuat kita kaya, tidak pernah putus-putus kekayaannya, di antaranya tiap pagi bersedekah. Tiap pagi bersedekah. Maka dalam keluarga saya itu diajarkan pagi baru bangun langsung pegang uang atau pegang barang yang harus diberikan ke orang lain. Itu mengundang malaikat mendoakan dalam hal ini. Doanya malaikat. Intinya jangan buat repot kajian ini, dan doakan sama-sama selalu diberi kesehatan. Saya juga sama diberi kesehatan. Kalau saya nggak ada, mungkin bukan nggak ada mati, nggak ada mungkin nggak bisa hadir. Jangan sampai kosong. Mungkin diisi dengan baca yasin atau apa. Misalkan saya ada jadwal keluar kota, misalkan nggak bisa, mohon maaf saya nggak bisa. Diisi tetap datang seperti ini, biar majelisnya tidak kosong. Kira-kira seperti itu. Apalagi diisi dengan yang lain, orang lain yang isi. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.